bisa menikahkan anak dengan anak itu haram, baik menurut ajaran Islam maupun menurut ajaran Taurat. Tetapi ketika Nabi Adam menikahkan anak dengan anak, Habil dengan Qabil menikah dengan saudaranya, itu masih berlaku. Jadi ajarannya sama, yaitu tauhid Allah, tetapi syariatnya, syariat itu hukumnya berbeda-beda. Antara hukum Taurat dengan hukum Yesus, antara hukum Yesus dengan Nuh, Adam, itu juga berbeda. Nah, itu yang membedakan. Ajaran Yesus, syahadatnya Yohanes 17 ayat ketiga, apa kata Yesus? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa kalian percaya satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Allah, dan Yesus Kristus adalah utusan Allah. Maka syahadat pada zaman Yesus adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, Yesus Kristus, Yeshua Hamasyah, Seliyah Eloah. Jadi syahadatnya pada zaman Yesus bukan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bukan, atau dalam bahasa Ibraninya Ain Elohim. Ini syahadat dalam bahasa Ibrani, Ain Elohim milbado Allah wa mu'afe Muhammad Seliyah Eloah. Bukan seperti itu. Di zaman Yesus syahadatnya Ain Elohim, tidak ada Tuhan, milbado, kecuali Allah. Kemudian Yeshua Hamasyah, dan Yesus Kristus, Seliyah, Rasul Eloah, Rasulnya Allah. Begitu Bang, syahadatnya di zaman Yesus la ilaha illallah, Yesus utusan Allah. Syahadatnya di zaman Nabi Muhammad Ain Elohim milbado Eloah, Muhammad Seliyah Eloah. Artinya apa? Tidak ada Tuhan selain daripada Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Para pendeta kalah debat semuanya dengan saya, karena para pendeta hanya cuma terjemahan, sedangkan Gembala Agung Evangelis Yonatan Nandar bisa Ibrani, bisa Yunani, bisa baca Arabik. Senggol dong. Itu penjelasannya Bang Nandar ini. Bahasa Ibrani sudah saya pakai, bahasa Indonesia sudah saya pakai, masih belum paham? Bahasa Jawa belum. Bahasa Jawa, boten nenten Gusti sing bener niku, kecuali Allah anu agung. Tuh sudah bahasa Jawa. Bahasa Sunda, teu aya daya sareng kakiatan angin ku pitulung Allah anu agung, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teu aya daya sareng kakiatan angin ku pitulung Allah anu agung. Asyhadu Bang, asyhadu, bertobat yuk biar masuk surga. Oh, harus bertobat biar masuk surga. Iya, Abang bertobat syahadat. Kemana? Abang kirim KTP ke saya, foto KTP, nanti saya syahadatkan. Siapa kalau mau bersyahadat harus bagaimana? Kalau Abang mau bersyahadat, Abang kirim KTP sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad syahadatnya, ya, atau sesuai yang diajarkan oleh si Bang Nandar? Oleh Nabi Muhammad. Nanti Abang kirim KTP ke saya. Sudah banyak orang Kristen yang saya tobatkan. Dari kalau awalnya menyembah kan manusia. Harus tahu juga di junjungannya. Bentar. Yang dulunya menyembah manusia, sekarang menyembah Allah yang benar. Ya, dulu menyembah manusia. Bang, ini saya kasih tahu Bang. Di dalam ajaran paganisme, Abang harus tahu nih, Abang. Di dalam ajaran paganisme, ajaran Dewa Molok itu penebusan dosa dengan bangkai manusia, dengan darah manusia. Di dalam ajaran kebenaran itu penebusan dosa dengan berlaku baik. Andar di mana dalilnya? Dalil Quran. Abang catat.
Di dalam ajaran kebenaran Islam tidak ada penebusan dosa dengan bangkai manusia, dengan darah manusia, dengan bangkai ini dinosaurus, tidak ada. Tetapi di dalam Islam penebusan dosa dengan berlaku baik. Dalilnya, dasar argumentasinya mana? Quran surat Al-Ahzab ayat ke-70 71. Baca Nandar. Saya ada Al-Quran tapi sudah hafal. Cialah adalah itulah kehebatan Al-Quran, bisa dihafal. Ayat Alkitab bang, gak bisa, nggak ada satu manusia cerdas di muka bumi yang hafal Alkitab, karena Alkitab sudah banyak dipalsukan. Kalau Al-Quran kitab aslinya asli, di mana bang? sebentar nanti saya tunjukkan yang aslinya. Yang sedangkan Al-Quran adalah kitab asli, bisa dihafal. Kalau Alkitab itu kitab yang sudah palsu, dan saya tidak hafal Alkitab. Yang saya hafal adalah ayat kejantanan seperti saya. Ayat Alkitab itu yang saya hafal, Kidung Agung 7 ayat Kidung Agung 6 ayat ke-7. Betapa cantik, betapa jelita engkau hai tercinta di atas segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma, dan buah dadamu adalah gugusannya. Kataku, inginku memanjat pohon kurma itu dan memegang gugusannya. Itu ayat Alkitab yang saya hafal, karena sesuai dengan kejantanan laki-laki saya. Tapi ayat Quran tidak pernah mengajarkan hal-hal porno. Al-Quran mengajarkan jalan yang lurus. Baik, bentar saya bacakan Al-Qurannya. Jadi penebusan dosa di dalam ajaran kebenaran Islam itu tidak dengan bangkai, tidak dengan darah, tidak dengan dinosaurus, tidak dengan apa? Ayam hitam. Tapi ayam kampung. Tidak ada ayam kampung, tidak ada ayam hitam. Sebentar saya bacakan ayatnya. Quran surat Al-Ahzab ayat 70-71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Artinya apa? Sebagai seorang gembala yang agung, bukan hanya bisa membaca ayatnya, tetapi bisa juga menerjemahkannya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, taqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, ucapkanlah perkataan yang baik dan benar. Yuslih lakum a'malakum, ketika kamu berkata baik dan benar, maka Allah akan memperbaiki amalan-amalan kamu. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan akan menghapuskan dosa-dosamu. Inilah ajaran yang benar, penghapusan dosa dengan berkata baik dan benar, bukan dengan bangkai, bukan dengan kambing, bukan dengan ayam, tetapi penghapusan dosa dengan berkata baik dan benar. Allah hapuskan dosa-dosa kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Dan siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan mendapatkan kemenangan yang besar. Ini dalil Quran. Dalil hadisnya mana? Ada. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh pengharapan, dengan penuh keyakinan, maka dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. 1 tahun yang lalu dihapuskan dosanya. Itulah ajaran kebenaran. Siapa antara muslim dengan muslim, muslimah dengan muslimah bertemu berjabat tangan, maka dihapuskan dosa-dosanya. Dihapuskan dosa dengan cara berbuat baik, bukan dengan bangkai manusia, bukan dengan bangkai ayam, bukan dengan bangkai kerbau, tetapi dengan berbuat baik. Inilah ajaran kebenaran Islam. Tidak ada pendeta di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya, bukan karena saya hebat, tetapi karena al-islamu ya'alu wa la yu'ala alaih, inna dina indallahil islam. Bambang Nursena saja takut sama saya, bukan karena saya hebat, tapi karena kebenaran Islam. Oke, berarti Islam adalah agama yang paling benar di muka bumi ini. Bukan paling, Islam adalah agama yang benar. Yesus aja beragama Islam. Coba Anda baca
Yesus aja beragama Islam. Baca Matius 5 ayat ke-20. Yesus agama Islam. Semua baca nabi dari Israel, semua Yahudi agama Islam. Iya, agama Islam. Coba Anda Kita baca. semua bersyahadat. Pelan-pelan Bang, jangan buru-buru. Ya, silakan. Orang ini nengok 1.800 orang. Abang Ya. jangan langsung gini-gini. Pelan-pelan kalau kita mau menjelaskan, kita pelan-pelan. Baik. Step by step. Yes. Jadi Bang. Oke. Jadi Abang bilang kalau mau masuk Islam harus bersyahadat Ya. terhadap Nabi Muhammad untuk saat ini. Oke? Ya, betul. Karena Nabi Muhammad telah turun kan? Ya, kalau Anda tidak bersadat, Anda nanti masuk neraka. Oke, Kalau kan masih gini, menyembah. kalau nggak percaya sama Kalau Nabi Anda- Muhammad Ya, masuk neraka. kalau Anda masih menyembah manusia, Iya. ya, kalau Ya. Anda mati dalam keadaan menyembah manusia, itu alamatnya neraka. Tapi Iya, kalau Bang. Anda mati dalam keadaan Islam, menyembah Allah, mempercayai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, sebagai Nabi, itu Anda dijamin masuk surga. Oke, berarti untuk saat ini Nabi Muhammad sudah berada di surga. Tidak ada, Yesus itu tidak mungkin masuk surga kalau Nabi Muhammad tidak masuk surga terlebih dahulu. Oh, jadi Nabi Muhammad masuk surga, Yesus tidak masuk surga. Yesus tidak masuk surga kalau Nabi Muhammad tidak masuk surga terlebih dahulu. Jadi syaratnya Yesus masuk surga itu Nabi Muhammad harus masuk surga terlebih dahulu. Ada dasarnya, di ada di dalam. mana? Baik, saya jawab. Di dalam Ini, Bang, bentar, Rawahu Muslim. bentar. Anda Bentar. bertanya, saya jawab. Dalilnya kan itu dasarnya. udah tahu. Itu udah Loh, tahu. udah tahu. Saya udah tahu kalau cerita gitu. Jadi gini. Jadi Nabi Muhammad duluan masuk surga. Ya, Yesus baru Baru kedua. Yesus nyusul. Yesus. Oke, berarti Nabi Muhammad duluan lahir daripada Yesus. Berarti kan gitu pemahamannya. Nabi Muhammad itu lebih dulu ada daripada Yesus. Kitab Wahyu pasal 3:14. Coba Anda baca. Kitab Wahyu pasal gini. Di dalam kitab Yohanes kata Yesus sebelum Bukannya Abraham. di kitab Wahyu itu hanya keturunan orang Yahudi, Bang. Bentar, Anda kan dijelaskan toh. Ya. Di dalam kitab Yohanes, di dalam Injil Yohanes, Yesus hanya berani mengatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Yesus sama sekali belum pernah mengatakan sebelum Adam ada, aku sudah ada. Oke. Karena Yesus itu derajatnya lebih di bawah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad di atas, baru Yesus. Oh, baru Ya. tahu nih Bang Yesus bahwa derajat Nabi Muhammad. Loh, nggak tahu. Berarti kesaktian Nabi Muhammad apa nih? Satu-satu Baik. belum jelaskan. Oke, baik, sebentar ya. Oke, pelan-pelan Bang Yesus kan- jelasinnya. Nabi ya, Muhammad baik. nih jangan main-main, Ya, jangan main-main. Nabi dijelaskan, Muhammad nih. dijelaskan, Ya. makanya Anda diam. Yo. Perhatikan ini. Ya. Di dalam Yohanes, saya lupa Yohanes. Jangan Nabi Muhammad jangan dalam Alkitab carinya di dalam Alkitab. Saya tidak berbicara Alkitab, saya mengkomparasi. Makanya Anda dengarkan saja. jangan Kenapa nggak mau disamakan. dikomparasi? Nabi Muhammad menurut Islam. Masalahnya Nabi Muhammad ada di dalam Jelaskan. Alkitabmu. Jelaskan Kamu mau- Nabi Muhammad menurut Islam, jangan menurut Alkitab, menurut Baik, berarti Weda, menurut kitab Hindu, Buddha. kelojotan ya Jangan. kalau bahas Alkitab ya, kelojotan ya. Aku dulu Enggak, kelojotan gini, atau tidak? jelaskannya Baik, sesuai saya dengan jelaskan. Al-Quran. Baik, saya jelaskan. Sesuai Karena Al-Quran ya, Al-Quran, karena jangan- beginilah jangan ya. kitab-kitab lain. Bentar. Beginilah sikap dari para pendeta kalau misalnya sudah keteteran, mereka nggak mau saya bahas Alkitab. Baik, saya bahas Quran. Saya bahas Oke, Islam. karena kan Baik, Alkitab udah dengarkan. dipalsukan Baik. nih, ngapain kita bahas? Kita bahas yang asli. Ya, baik. Anda sudah mengakui Alkitab palsu, oke. Udah palsu, oke. Udah Yang palsu. ini Terima kita kasih mau Anda bicarakan jujur. yang Baik. sempurna nih kitabnya. Baik. Oke, silakan lanjut. Baik ya. Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang pertama kali masuk surga. Yesus Saksinya, itu, Bang. saya lagi jelaskan, Anda ngomong. Iya, jelaskan juga Ya lah. sudah, jelas. Nabi Muhammad Aduh, masuk surga. Anda jelas, sebentar. Anda mau dijelaskan atau tidak? Oke, Kalau jelaskan masalah pelan-pelan saksi, ya. kalau saya tanya balik, di mana Yesus saksinya menerima firman? Yohanes 17 ayat ke-8, segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, Ya. aku sudah nerimanya. Siapa belum cukup saksinya? dengan keterangan dia lahir dari seorang perawan. Belum cukup. Nggak ada saksinya. cukup. Yesus menerima firman. Nah, dia belum cukup bagi kalian Musa. dia lahir dari seorang anak perawan. Musa menerima Taurat. Itu Musa belum cukup. menulis Taurat. Dia lahir bukan hasil cloning. Makanya dengarkan dulu saya ngomong. Dia Kalau hasil saya bukan lagi dari ngomong, hasil bersetubuh. Kalau Bukan. saya lagi ngomong, Anda dengarkan dulu setelah Cuman saya dia selesai. manusia yang Aduh. lahirnya lain dari yang lain, Kalau Bang. saya lagi ngomong, Anda dengarkan terlebih dahulu. Ya, Setelah karena saya Bang selesai, ngomongnya baru Anda panjang, jadi Abang nggak ada tanggapi. kesempatan ngomong.
Saya selesai, Anda bertanya. Iya, Tadi tapi saya langsung mau jawab. jangan kepanjangan, Bang. Loh, mau menjelaskan kok. Pakai Diam bahasa dulu. Indonesia aja ya, jangan Ya, bahasa pakai Arab. bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Ya, 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 baik, ya. bahasa Indonesia ya. Ya, ya. Oke, saya terjemahkan juga kalau pakai bahasa Arab pun. Kenapa Nggak usah, bahasa Arab alergi orang abang banget? aja. Baik. Ya. Ati babal janati fil yaumil qiyamah fa astabtihu fayaqul hajin man anta anna Muhammad. Pada hari kiamat, kata Rasulullah SAW, aku mendatangi pintu sorga. Lalu aku menyuruh malaikat kerubim. Dalam ajaran Yahudi, kenal malaikat kerubim kan? Ada malaikat Ridwan namanya kalau dalam Islam. Malaikat Ridwan, aduh. Aing Banyak katanya malaikat, bahasa banyak, Indonesia. Diam dulu Iya. dong. Iya, iya, Mau iya. dijelaskan apa enggak? Ya. Oke. Lanjut. Kalau anda mau ngomong saya diam. Ya udah, lanjut Bang, lanjut. Iya, makanya mau dijelaskan tentang Islam kok. Iya, oke. Iya. Tuh sampai oke baik. Ati dengarkan tuh. Makanya Anda diam. Ati babal janat yaumul qiyamah fa astabtihu fayaqul hajin man anta anna Muhammad. Pada hari kiamat aku mendatangi pintu sorga. Pintu sorga itu tertutup rapat, rapih, ujung kanan, ujung kiri, bawah, atas tertutup dengan rapat. Malaikat kerubim, melek kerubim atau malaikat Ridwan ada di dalam. Sama malaikat Ridwan atau kerubim yang ada di dalam bertanya, man anta? Siapa kamu? Kau berani ngetuk pintu sorga? Anna Muhammad. Masya Allah. Aku Muhammad. Wah, ini Nabi yang dijanjikan ini. Kata malaikat kerubim begini, aku diperintahkan oleh Allah tidak membukakan pintu sorga manapun. Dengarkan saya. Aku diperintahkan oleh Allah tidak membuka pintu sorga manapun kecuali engkau sudah masuk di dalamnya. Kalau engkau sudah masuk di dalamnya, baru yang lain boleh masuk. Jadi orang yang pertama masuk surga itu adalah Nabi Muhammad. Yesus itu masih di luar. Kalau Nabi Muhammad sudah masuk, barulah Yesus, Ibrahim, Moshe, Daud baru masuk. Itu dalil kepercayaan dalam agama kami ya. Kalau Anda percaya ya silahkan, kalau Anda tidak ya nggak apa-apa. Ini saya sedang menjelaskan iman kami. Makanya kalau kita komparasi dengan ayat Alkitab pun ada sebetulnya. Tapi Anda nggak mau pakai Alkitab kan? Oke. Kemudian di dalam iman Islam itu jaminan keselamatan itu adalah sebuah kepastian, bukan insya Allah. Berbeda dengan Kristen. Kristen itu insya Allah. Nah, kalau dalam Islam jaminan keselamatan itu pasti dan real. Di mana dasarnya? Di dalam Rawahu Bukhari, Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang enggak mau. Nih, Anda nih kayaknya orang enggak mau nih. Para sahabat bertanya, "Mahya aba ya Rasulullah?" Siapa yang enggak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Waman ato'ani dahulal jannah." Siapa yang taat, siapa yang percaya kepadaku masuk surga. Waman asoni, dan siapa yang tidak taat, siapa yang tidak percaya kepadaku, faqad aba, merekalah orang yang enggak mau masuk surga. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Man sami abi min ummatin yahudiyun au nasraniyun falam tu'min bi daholan nar." Siapa di kalangan umat ini, baik itu Yahudi maupun Kristen, yang mendengar tentang aku kemudian mereka tidak beriman kepadaku, jaminannya adalah neraka jahanam. Jadi bagi 2.400 orang, kalau Anda Kristen, kalau Anda Yahudi, Anda mendengar tentang Nabi Muhammad dan Anda tidak beriman kepada Nabi Muhammad, jaminannya neraka. Oke. Rasulullah SAW pernah ditanya, Aina Abu Bakar? Abu Bakar fil jannah. Aina Umar? Umar fil jannah. Aina Utsman? Utsman fil jannah. Aina Ali? Ali fil jannah. Nabi Muhammad juga bisa menjamin keselamatan bagi orang lain. Oke. Justru kalau yang Kristen itu dijamin masuk neraka, baik dalam Quran maupun dalam hadis. Saya bacakan hadis di Al-Qur'annya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang-orang
yang mengatakan Yesus adalah Allah. Kafir. Kemudian di ayat 73-nya laqad kafarul ladzina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu Tritunggal. Kedua-duanya orang Kristen. Kalau yang 72 Kristen Wanas, kalau yang kedua Kristen Tritunggal. Kemudian di dalam Al-Qur'an surat Al-Bainah ayat kelima Allah Subhanahu wa taala berfirman. Terakhir ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum sarul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir di antara Kristen, Yahudi dan orang-orang paganisme, mereka akan masuk neraka jahanam selama-lamanya. Ulaika hum sarul bariyah, dan mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Saya sudah menyampaikan kepada Anda, baligul ani walau ayat, sampaikanlah satu ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Saya sudah menyampaikan beberapa ayat untuk Anda. Kalau Anda tidak beriman, berarti Anda ini memang sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat ke-7 kalau nggak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka, diberikan peringatan ataupun tidak, mereka tidak beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim, karena hatinya sudah tertutup. Wa ala sam'ihim, karena pendengarannya juga sudah tertutup. Wa ala absarihim, dan penglihatannya pun sudah tertutup. Wa ala absarihim walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Silahkan Anda mau masuk neraka atau tidak, ya pilihan ada. Pilihannya dia. Mau masuk, udah pasti kalau ditanya tentang neraka dan surga, banyak orang membilang mau masuk surga kan gitu. Ya. Nah, tapi ada juga nanti yang ngomong kalau mau masuk surga yang ngaca katanya. Udah sesuai kah? Katanya kan gitu. Betul kan? Silahkan ngomong. Anda tadi saya ngomong, Anda diam. Sekarang saya diam, Anda ngomong. Tadi saya ngomong kan. Oke, berarti Nabi Muhammad sudah di surga. Tatapannya jangan kosong, Bang. Ini tatap saya nih. Nabi Muhammad sudah di surga kan? Oke. Sudah ngomong aja, ngomong. Oke. Nabi Muhammad sudah di surga, semua nabi-nabi nyusul mengikuti jejak Nabi Muhammad di surga. Sudah? Ada tertulis di Al-Qur'an Nabi Muhammad sudah di surga? Atau dia hanya berserah kepada low battery dan hidupnya diserahkan kepada putra Isa Al-Masih? Oke, bentar. Ini yang harus saya minta nih. Ini adalah dalil dari Kristen yang dibuat oleh teman saya penghujat yang sekarang sudah masuk Islam. Sekarang saya minta kepada Anda, di mana di dalam hadis maupun Quran napas Nabi Muhammad dipegang oleh Maryam, oleh Isa putra Maryam. Ini saya kasih tahu kepada Anda ya. Banyak yang komen, orang-orang di komen saya gak tanggapi. Kali ini saya tanggapi. Teman-teman, hadis Maryam, napas hidupku dipegang oleh Isa Maryam, itu hadis nggak ada hadisnya. Itu Ustadz siapa itu ya yang saya follow itu. Kalau hadis palsu jelas nih, ada kitabnya nih. Ada kitab nih, hadis kumpulan hadis-hadis palsu, kumpulan hadis-hadis doib. Hadis yang Anda bilang itu bukan hadis palsu, tapi hadis yang memang tidak pernah ada. Karena kalau hadis palsu itu ada dibuat oleh siapa? Kalau Anda bilang hadis Maryam, napas hidupku dipegang oleh Isa putra Maryam, itu buatan orang Kristen Indonesia. Tidak pernah ada dalam kitab hadis apapun. Di dalam kumpulan hadis palsu saja tidak ada. Itu buatan orang Indonesia. Kalian dibohongi oleh ajaran Paulus. Suka berdusta. 2 Korintus 12 ayat ke-16, apa kata si Paulus? Aku bukanlah suatu beban lagi buat kamu, tetapi dengan kelicikanku, kata si Paulus, aku menjerat kamu dengan tipu daya. Coba tunjukkan hadis yang Anda sebutkan tadi. Kalau saya tunjukkan ayat, tunjukkan hadis yang sudah saya bacakan, saya bisa. Tapi Anda coba sebutkan, tunjukkan kepada saya kitab apa yang tertera hidup, napas dan hidupku dipegang oleh Al-Masih putra Maryam. Itu buatan orang Kristen. Nggak ada itu. Mana? Coba sebutkan. Jadi
Nabi Muhammad kan sudah di surga. Kenapa masih minta didoakan? Sholawat Nabi, semua keluarga dan para sahabat minta didoakan. Siapa yang ngasih paus nih? Makasih, berkas selalu Anda. Kenapa itu, Bang? Baik. Yesus saja didoakan. Nah, Yesus saja didoakan. siapa yang doakan? Ya, murid-murid Yesus mendoakan Yesus. Ya, Baca. minta keselamatan, bukan mendoakan. Baca Matius 21 ayat ke-9, Yesus didoakan. Yesus didoakan. Berkas selalu orang-orang baik, berkas selalu. Inilah kebenaran Islam ya. Tuh, kalau saya nggak minta datang, tapi kalau pendeta, saya sudah berjam-jam berkhotbah, tidak ada paus, tidak ada bunga. Mereka minta. Kalau kita niat karena Allah, nanti rezeki datang sendiri. Itu prinsip hidup ya teman-teman ya. Huru hara. Tuh, kalau kita berdakwah karena Allah, nanti rezeki datang sendiri. Pendeta di seluruh dunia saya tantang, pernahkah Yesus doakan? Pernah, sering. Anda baca Matius 21 ayat 9, saya hafal bahasa Ibraninya, Hosana leben David, semoga keselamatan bagi Yesus anak David. Makanya pendeta di muka bumi yang ada di Indonesia tidak mampu dan tidak berani menerjemahkan kata Hosana di dalam Matius 21 ayat 9. Kenapa? Mereka tahu arti Hosana itu adalah kiranya keselamatan, semoga keselamatan. Saya tunjukkan dalam bahasa Ibraninya ya, saya nggak mau berbohong, saya tunjukkan di dalam bahasa Ibraninya. Nggak perlu bahasa Ibrani. Ya, enggak. Ini bahas ini kitabmu. Kamu menuduh Nabi saya didoakan. Maksudnya sementara gini, Yesus perlu kali pakai bahasa-bahasa orang. Tahu enggak? Pakai bahasa-bahasa Indonesia aja. Iya, baik. Kita nggak mau dibodoh-bodohin pakai bahasa orang. Baik, saya tunjukkan bahasa orang itu yang tahu. Sebentar. Yang itu pun nggak tahu bahasa kita, bahasa Indonesia. Kita ngomong saya tunjukkan kepada Anda. Nggak perlu kali bahasa Yahudi, sabar. Jangan bahasa kayak racun. Mau bahasa apa? Nggak perlu, Baik, saya tunjukkan saja. Ya, baik, saya tunjukkan kepada Anda. Bentar. Nggak perlu kali bahasa-bahasa. Iya, kok nggak perlu? Ini saya tunjukkan Yesus didoakan. Saya tunjukkan kepada Anda. Loh, sabar. Saya putar kamera. Ya, nih lihat nih Bang. Kelihatan nggak? Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana ini dalam bahasa Ibrani, Bang. Saya tanya kepada Anda, apa arti Hosana? Kalau arti haleluya adalah terpujilah Tuhan. Saya tantang pendeta di muka bumi debat dengan saya masalah Hosana. Yesus ternyata didoakan. Sekarang saya tanya kepada Abang. Ya, Hosana itu artinya apa? Oke, saya jelaskan. Saya belajar Ibrani 3 tahun ya. Saya nggak bakal membohongi kalian. Ya, di mana Bang? Saya bacakan di dalam bahasa Ibraninya. Ya. Saya izin layar. Ya, baik. Saya izin layar Abang saya kecilkan dulu sebentar, nanti saya gedein lagi. Oke ya, teman-teman lihat di sini. Ya, saya bacakan ini. Fahamun ha'am syehalku lefanna fe'a haraf ar'u. Dan orang-orang banyak yang berjalan di depan Yesus mengikutinya dari belakang. Kar'u, mereka berseru, mereka berkata, Hosyana leven David, Hosyana kiranya keselamatan, le kepada ben anak David, kiranya keselamatan bagi anak David, Baruk haba beshem Adonai. Ya, diberkatilah dia, Baruk haba yang datang beshem dengan nama Adonai. Hosyana bamromim, dan keselamatan di tempat yang maha tinggi. Ini para pendeta, ini para penerjemahan Alkitab di Indonesia tidak berani menerjemahkan kata Hosana. Hosana di dalam perjanjian lama diartikan sebagai kiranya keselamatan. Oke, kita artikan kiranya keselamatan ya. Kiranya Hosana itu kita artikan kiranya keselamatan bagi anak Daud. Ternyata Yesus didoakan. Di mana kata Hosana dalam perjanjian lama? Kita buka di dalam Mazmur 118
ayat ke-25. Kita lihat nih. Kita lihat ini versi Alkitab ya teman-teman ya. Kalau ini adalah Brit Hadasah, perjanjian baru dalam bahasa Ibrani yang dibaca oleh orang-orang Israel Kristen. Sekarang Western Leningrad Codex, perjanjian lama dalam bahasa Ibrani. Kita lihat nih. Nah, kita lihat nih, ya Tuhan berilah kiranya keselamatan. Nah, di dalam Mazmur 118 ternyata kata Hosana artinya kiranya keselamatan. Kita lihat di dalam bahasa Ibraninya, Ana Adonai Hoshana, Ana Adonai Haslihna. Kenapa di dalam perjanjian lama Hoshana diterjemahkan kiranya keselamatan, kiranya keselamatan? Kenapa di dalam Matius 21 ayat ke-9 mereka tidak menerjemahkan Hoshana? Karena Yesus ternyata didoakan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya Hosana. Pertanyaannya, kenapa kata Hosana tidak pernah diterjemahkan? Kalau haleluya terjemahannya adalah pujilah Tuhan. Kalau Hosana artinya kiranya keselamatan bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, kiranya keselamatan di tempat yang maha tinggi. Yesus didoakan kiranya keselamatan. Karena Yesus didoakan supaya selamat, makanya dia tidak pernah, Masya Allah Trawel, Lak adalah Semar Badranaya. Terima kasih berkah selalu. Tuh, Yesus didoakan. Didoakan ya. Iya. Karena Yesus didoakan supaya selamat, Bang. Karena Yesus didoakan supaya selamat, makanya Yesus tidak disalib. Mau tahu Yesus tidak disalib? Di mana Bang lokasinya? Tidak ada pendebat Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya. Masalah Yesus tidak disalib. Oke, lokasinya di mana? Lokasinya disalib di mana? Baik, saya tunjuk Alkitab datanya ya. Jangan di Alkitab. Jangan. Nah. Jangan, takut Anda. Bukan, di Al-Quran aja tunjui. Abang jangan comot-comot Alkitab. Kitab Veda, kitab Hindu, kitab Buddha. Kitab Anda aja yang abang buktikan. Takut nggak? Yesus tidak disalib atau digantikan. Sudah tadi ayatnya, Yesus tidak disalib. Sesuai Al-Quran lah Bang, jangan sesuai dengan kitab lain gitu dia. Enggak, itu kitab yang Anda biar semua warga muslim berdasarkan sejarah aja ya. Berdasarkan sejarah berdasarkan sejarah Islam aja. Baik ya, sejarah kita lihat. Sejarah Islam Bang, jangan sejarah lain. Kenapa sejarah kok dibatasi? Aneh Anda ini. Bentar ya. Nanti takutnya salah tafsir. Enggak salah. Ini sejarah kok salah tafsir sih. Iya, kita yang salah tafsir. Berkah selalu Travel. Gak, jangan panik Bang. Saya tunjukkan sejarahnya nih. Yesus tidak disalib. Pelan-pelan Bang ya. Ya sabar, Yesus tidak disalib. Oke ya. Nih. Biar semua Islam juga tahu Bang ya kan. Ya baik. Ini sejarah yang dicatat oleh Romo ya. Nih Bang, kita lihat nih. Menguak Injil-Injil rahasia. Oke ya, kita lihat nih. Menguak Injil-Injil rahasia, ternyata Yesus tidak disalib. Yesus penulis siapa Bang? Penulisnya? Ya. Oke, penulisnya nih, saya bacakan penulisnya ya. Ya. Desi Ramadhani SJ, dosen tafsir kitab suci di Sekolah Tinggi Filsafat Tria Jakarta, pernah mengenyam pendidikan teologi di Universitas Gregoriana Roma dan spesialisasi bidang kitab suci di Pantasium Institutum Biblicum Roma, Italia ya. Meraih gelar doktor teologi bidang kitab suci dari Jesuit School of Theology, Berkeley, California, Amerika Serikat. Bang. Jadi dia doktor ini. Dia mau doktor, mau profesor, mau insinyur. Sesuai Al-Quran Bang. Bukan sesuai, kita lihat. Itu tafsir sejarah. Bang, itu tafsir ya, dia. Enggak, ini sejarah bro. Itu katanya mau lihat sejarah. Sesuai Al-Quran. Mau dibacakan atau tidak? Mau dibacakan atau tidak? Sesuai tafsir Al-Quran. Mau dibaca atau tidak, saya tanya. Sesuai Al-Quran, itu tafsir Bang. Loh, iya ini kan sejarah. Bisa tafsir. Anda sejarah enggak? Ini saya bacakan dulu bisa tafsir. Semua manusia bisa tafsir. Saya bacakan dulu. Sesuai Al-Quran yang diturunkan saya bacakan dulu. Nabi Muhammad. Enggak, Anda kok panik? Kalau Anda panik gak apa-apa, turun saja. Enggak Bang, itu tafsir Bang. Tafsir enggak ada itu Bang. Ini tafsir. Sejarah kok tafsir.
Tafsir bang, tafsir. Dia Ini dokter. sejarah kok tafsir sih? Sesuai Dia Al-Quran, sekolahnya sekolah Bang. tafsir, Anda. bukan berarti buku ini tafsir. Abang tunjukkan Ini aja sejarah. sesuai Al-Quran. Iya, ini saya Bang. tunjukkan sejarahnya. Mau saya Jangan tunjukkan itu atau buku tidak? tafsir, tafsir dia. Saya mau Pemahaman tunjukkan dia. atau tidak? Itu pemahaman Anda- dia bang. Loh, Anda jangan membatasi kebenaran dengan nggak Kita boleh baca menurut ini, nggak pemahamannya boleh Nabi baca Muhammad. itu. Gimana mau menerima kebenaran? Kita mau pemahaman yang menurut Nabi Muhammad tentang pernyataan itu. Bahwasanya Nggak Yesus tidak disalib mau atau menerima digantikan. kebenaran atau tidak? Saya nggak maksa ya, nggak maksa. Kalau Anda membatasi literasi, artinya Anda menutup diri dari kebenaran. Ya, itu bukan kebenaran, itu tafsir dia, Bang. Tafsir pribadi dia. Dia dosen. Ini dia dokter. sejarah. Sedangkan dia Mengambil rekodnya- tafsir melalui sejarah, Bang Nandar. Iya, makanya ke sejarah kan. Tafsir dia. Nggak, gini Al-Quran aja, tafsir gini aja. tidak? Gini aja, Gini, abang Al-Quran kalau menurut Bang membatasi Nandar saya, tafsir atau tidak? Bang, kalau abang membatasi saya berliterasi, ya sudah, abang nggak apa-apa turun saja lah. Abang, saya ini Itu, nggak abang boleh. jangan takut, jangan Alkitab- takut.